Pasien juga tiap hari melihat Nyonya yang kebetulan mendapatkan amanah sebagai bendahara SPP merekap catatannya. Kadang selip hitungan, kadang selip catatan, mencocokkan berkali-kali, bolak-balik ngitungin duit yang sayangnya bukan duit sendiri, tapi duit orang. Jadi kepikiran untuk sekedar membuat aplikasi yang sederhana deh untuk menginput pembayaran SPP sekaligus untuk merekap laporannya. Berhubung Nyonya tidak terlalu familiar dengan aplikasi dan teknologi, tapi kalau Google Form sih masih bisa. Ya sudah, dibuatkan saja aplikasi sederhananya. Video ini terdiri dari 3 bagian, di mana bagian pertama adalah pembuatan Google Form, sebagaimana Anda lihat tadi pemanfaatan Google Form-nya. Kemudian bagian kedua adalah pengolahan data dengan menggunakan Google Sheet, dan yang ketiga adalah pelaporan menggunakan Google Data Studio ini. Nah, kenapa harus menggunakan Google Data Studio? Kenapa tidak langsung laporannya menggunakan Google Sheet saja? Seperti saya ceritakan tadi alasan permasalahannya. Saya khawatir malah nanti kalau salah ketik ya, salah klik, kemudian salah pencet, malah hilang semua datanya. Mending di Google Data Studio saja yang read only. Tampilannya juga lebih simple dan yang pasti akan lebih gampang melakukan filteringnya. Oke, cukup basa-basinya, mari kita buat. Pertama, kita buka dulu Google Drive, kemudian kita siapkan sebuah folder baru. Di sini saya buat folder dan saya beri nama bendahara. Oke. Setelah folder terbuat, kita buka. Kemudian kita akan menambahkan sebuah form baru. Klik kanan, kemudian pilih Google Formulir. Oke, di sini saya akan membuat sebuah Google Form yang berisi inputan kelas, nama siswa, bulan bayar, dan biaya SPP per bulan. Untuk menghindari kesalahan pengetikan dan untuk efisiensi, maka saya buat saja nanti semua serba pilihan. Jadi nggak ada lagi ketik input manual ya. Khawatir nanti kalau terjadi salah input, kurang huruf, apalagi kalau kurang digit, itu malah lebih bahaya lagi. Pertama, di sini kemudian saya beri nama formnya, saya kasih SPP saja. Sedangkan pada bagian judulnya sini adalah SPP 2021-2022. Berikutnya yang saya inginkan dari jalannya form ini adalah nanti kita tinggal memilih saja kelasnya, lalu secara otomatis akan menampilkan daftar nama siswa per kelas, kita tinggal pilih saja, dan yang berikutnya memilih bulan pembayaran dan nanti akhirnya jumlah pembayarannya. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu seluruh komponen inputannya, yaitu di sini adalah kelas. Pilihannya adalah berupa drop down ya. Oke, berikutnya kita tinggal paste saja nama-nama kelasnya. Di sini saya sudah punya data nama kelas. Masing-masing kelas ada 15 kelas di mana mereka masing-masing menggunakan nama pahlawan. Saya copy, kemudian ini saya paste saja. Baik, sudah selesai untuk kelas. Berikutnya di sini jangan lupa wajib diisi ya. Kemudian saya akan membuat sebuah bagian baru atau section baru yang nanti di sini adalah nama siswa. Kemudian saya tambahkan dulu sebuah pertanyaan yang berupa nama lengkap. Oke, kemudian pilihnya tipe soalnya adalah drop down lagi. Kemudian di sini saya buat wajib diisi. Nah, apabila sudah, karena kita akan mengisikan nama-nama siswa di ke-15 kelasnya, maka ini tidak saya isi nama dulu, tapi ini saya duplikat saja dulu. Bagian 2, nama siswa, saya duplikasi bagian. Oke, saya udah punya bagian ketiga ini. Saya duplikasi lagi sampai ada 15 kelas. Jadi 15 tambah 1 yang bagian atas tadi saya punya 16 bagian. Oke. Kita lihat sini kita udah sampai bagian ke-8. Ini sudah sampai bagian ke-9, kita masih duplikat kembali. Oke, kita sudah sampai ke 16 yang terakhir ya. Jadi kita sudah punya 15 kelas nih. Kemudian pada bagian terakhir saya akan menambahkan session baru lagi. Tambahkan bagian, mohon maaf. Di sini saya posisi di sini, kemudian saya akan tambahkan sebuah section lagi sehingga dia menjadi bagian ke-17, bagian tanpa judul ini adalah
nanti input pembayaran. Baik, yang pertama adalah bulan. Jenisnya juga drop down, maka bisa kita tambahkan mulai dari bulan. Di sini saya pilih, karena ini sudah disediakan ya, dia bahasa Inggris tapi saya memilihnya bahasa Indonesia saja. Juli, kemudian Agustus. Karena mulai pembayaran di tahun ajaran baru adalah bulan Juli, maka saya mulai dari itu. Mei dan Juni terakhir. Oke, bulannya sudah. Berikutnya kita tambahkan lagi. Jangan lupa ini tetap wajib diisi. Kemudian saya tambahkan lagi adalah jumlah pembayarannya. Oke, jumlahnya, pilihannya juga masih sama, drop down. Kemudian di sini optionnya adalah saya sesuaikan dengan yang di tempat istri saya ya. 100.000, 75.000, 50.000, dan 0. Ini untuk yang subsidi. Oke, setelah semuanya kita buat di sini, sekarang kita akan mengisikan nama-nama siswanya per kelas ya. Oke, nama siswa per kelas. Saya akan mengkopikan saja datanya dari file Excel yang saya sudah miliki untuk nama siswa masing-masing kelasnya. Oke, sudah saya copy, saya paste saja di sini. Ya, ini nama kelas boleh dibuat deh. Kita kasih nama di sini. Nah, untuk sesinya kita kasih nama tidak apa, tidak ada berarti masalah. Kemudian pada bagian kedua, kelas yang kedua adalah kelas 1 Imam Bonjol. Kembali saya paste nama-namanya di sini. Ya, sudah ada 17 siswa dan demikian seterusnya. Baik, di sini saya sudah menambahkan seluruh nama siswa di dalam kelasnya masing-masing. Langkah berikutnya adalah kita menyeting untuk link dari jalannya aplikasi, jadi link dari soal pertanyaan ini nanti larinya kemana gitu ya. Nah, yang pada bagian pertama ini pada kelas yang harus kita isi adalah supaya nanti pada saat dia memilih kelas Raden Intan, maka akan muncul daftar nama hanya siswa-siswa yang ada di Raden Intan atau pada bagian 2, 17. Nah, caranya adalah pada bagian kelas di sini kita arahkan sedikit ke bawah, kemudian pada tanda titik 3 yang ada di sini kita pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Oke, nah Anda perhatikan di sini sudah muncul Raden Intan, dia larinya kemana? Di sini masih lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, ini kita ganti, dia larinya ke bagian 2, Raden Intan. Demikian juga untuk kelas-kelas yang lain, untuk yang Imam Bonjol, maka arahkan ke Imam Bonjol. Baik, setelah itu kita akan menyeting yang berikutnya pada bagian ini. Setelah bagian 1 lanjutkan bagian berikutnya, biarkan saja karena dia nanti ini akan dicuekin, dia akan mengambil yang bagian sini perintahnya. Nah, berikutnya kita akan menyeting yang untuk per kelasnya. Jadi kelas Raden Intan di sini nanti kalau sudah memilih dia larinya kemana. Kalau pasti pada lanjutkan bagian berikutnya, nanti dia larinya ke Imam Bonjol. Nah, kita kan inginnya pada saat dia setelah memilih nama siswa, langsung lanjut ke bagian input pembayaran. Maka setelah bagian 2, di sini kita pilih. Lanjutkan bagian berikutnya tadi ya, saya klik, kita pilihnya adalah yang ke bagian input pembayaran. Oke. Sudah, nah ini setelah bagian 2 buka bagian 17. Imam Bonjol juga dilakukan begitu. Ya, lakukan untuk seluruh kelas. Baik, setelah semua ditambahkan, di sini pada bagian pembayaran biarkan saja karena di sini tidak ada yang perlu kita rubah.
Oke, sekarang kita akan melakukan uji coba. Apakah sudah sesuai? Sini saya perhatiin jauh. Dia akan membuka sebuah tab baru. Saya pilih kelas, misalnya kelas Raden Intan. Kemudian saya klik di sini berikutnya. Kemudian di sini nama lengkap, nama siswa yang melakukan pembayaran. Saya pilih Zahira. Kemudian kembali pilih berikutnya. Kemudian bulan apa dia membayarnya, pembayaran SPP untuk bulan Juli misalnya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp100.000. Kemudian kirim. Oke, apabila ingin mengirim jawaban lain, kita coba di sini. Sekarang saya pilih kelasnya adalah kelas misalnya yang RA Kartini. Untuk kelas 2 ya, kelas 2 RA Kartini. Kemudian di sini saya pilih RA Kartini ya, kelas 2. Kemudian saya pilih berikutnya, namanya yang bayar adalah misalnya Alvaro Yusman. Kemudian pilih berikutnya lagi, lalu pilih bulannya Juli, kemudian pilih jumlahnya adalah sebesar 100.000 juga, maka kirim. Oke, jadi jawaban dia sudah sesuai yang diinginkan. Pada saat habis memilih kelas, langsung menampilkan daftar nama siswa sesuai kelas, kemudian lanjut ke input pembayaran. Oke, ini sudah bisa saya close. Kemudian di sini sudah terlihat ada jawaban 2. Oke, kita lihat dulu hasil Excel-nya ya. Kita buat spreadsheet-nya, kemudian di sini adalah buat spreadsheet baru, tinggal buat saja. Mungkin ada yang tampilannya tidak seperti ini, tampilannya muncul di tengah-tengah, tidak masalah karena sama saja. Oke, kita tunggu sedang menautkan ke spreadsheet-nya. Ya, ini bisa kita lihat hasil ikutan kita tadi. Ada Raden Intan, RA Kartini ya. Nah, dengan nama ini namanya sudah ngumpul masing-masing kelas. Ini kelas 2, 1A, 1B, dan ini pada kelas 2A. Ya, nah, coba kita tes sekali lagi deh. Kita input sekali lagi. Langsung saja kita preview. Oke, sekarang kita akan langsung loncat saja ke kelas 6 Bung Tomo misalnya. Lalu berikutnya kemudian kita pilih namanya misalnya Filia Putri Gunawan. Lalu berikutnya dan di sini pilih bulannya juga bulan Juli, jumlahnya 100 juga. Oke, lalu kita kirim. Ya, kita lihat hasilnya. Sudah langsung masuk ya. Bung Tomo, nah namanya di mana? Namanya ada di sini, di pengelompokan untuk kelas 6C, yaitu pada kolom P. Oke, nah berikutnya, baik di sini saya rename dulu nama sheet-nya. Akan saya pilih ini, kemudian saya ganti nama menjadi respon. Ya, kemudian kita tes coba input sekali lagi, masuk atau tidak setelah diganti nama. Dari kelas, sekarang yang di kelas 3D misalnya, kemudian kita akan memilih nama siswanya, misalnya di sini adalah Aska Faiza Adnar. Berikutnya, kemudian untuk pembayaran bulan Juli sebesar 75.000. Oke, kita kirim. Ya, kita coba cek hasilnya. Oke, sudah masuk ya. Sini sudah ada Aska Faiza dan atas nama kelas Cut Yadin. Baik, demikian untuk sementara video dari saya. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya dari ketiga seri pembuatan laporan bendahara sederhana ya. Nanti video kedua kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan pengolahan data di dalam Google Sheet. Untuk link video kedua sudah saya letakkan di bagian deskripsi atau nanti Anda bisa melihat dari link yang ada di atas tampilan ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.